Mungkin sebagian besar dari kita menganggap bahwa menjadi seorang spiritualis penarik benda pusaka itu dapat menghasilkan uang yang begitu banyak dalam waktu yang singkat. Ya, mengingat benda pusaka seperti mustika atau pusaka keris lainnya itu harganya bisa selangit apabila dijual di kolektor-kolektor benda antik. Tapi pernah nggak sih lo mengetahui resiko ataupun konsekuensi menjadi seorang spiritualis penarik benda pusaka? Ya, untuk kesempatan kali ini gua bakalan ngebahas tentang resiko atau konsekuensi menjadi spiritualis penarik benda pusaka. Tapi sebelum itu, hai, nama gue Zen Arkelius. Gue bakalan menemani malam minggu jomblo lo. Dan buat lo yang belum subscribe channel gue, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasi agar lo tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari channel gue. Oke, langsung saja kita menuju pada pembahasan. Kata spiritualis bagi orang Indonesia pasti akan selalu dikaitkan dengan hal-hal berbau gaib, mistis, dan juga horor. Tapi tak banyak juga orang Indonesia yang mengetahui tentang dunia spiritualis secara mendalam. Kebanyakan orang Indonesia mengetahui bahwa seorang spiritualis itu hanyalah orang-orang yang mengikuti ilmu perdukunan. Padahal sebetulnya spiritualis itu jenisnya banyak. Di antaranya adalah spiritualis religi, spiritualis indigo, dan juga spiritualis penarik benda pusaka. Memang konsepnya sama-sama spiritualis, tapi memiliki bidang dan kategori yang berbeda-beda. Tapi untuk kesempatan kali ini, gua bakalan ngebahas tentang spiritualis penarik benda pusaka yang jarang banget dibahas oleh orang-orang, terutama orang-orang yang baru mempelajari dunia spiritualis. Oke, langsung saja gua bakalan memperkenalkan apa sih itu spiritualis penarik benda pusaka. Spiritualis penarik benda pusaka adalah seseorang yang memiliki kemampuan atau bakat dalam menarik benda pusaka, entah itu keris, tombak, mustika, akik, dan lain sebagainya. Ya, beberapa orang menganggap menjadi spiritualis penarik benda pusaka ini bisa mendatangkan uang atau rezeki yang begitu cepat atau dalam waktu yang singkat, terutama mengingat bahwa harga sebuah pusaka atau mustika tertentu itu harganya bisa sampai jutaan, puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta. Ya, ini bisa dibilang sebagai pesugihan yang instan. Tapi pernah nggak sih lo mengetahui apa resiko dan konsekuensi menjadi seorang spiritualis penarik benda pusaka? Oke, gua akan kasih tahu dan simak baik-baik. Yang pertama, menjadi seorang spiritualis penarik benda pusaka itu resikonya udah pasti berat banget. Dan salah satunya adalah ritual. Ya, melakukan penarikan benda pusaka itu tidak sama dengan kita menarik sebuah benda dari laci meja. Kita harus berduel dengan penjaga benda pusaka tersebut. Karena pada dasarnya penarik benda pusaka itu adalah pemaksaan, di mana kita harus melawan penjaga dari pusaka tersebut. Berbeda kalau kita diberi oleh penjaga pusaka itu berbeda, karena kita diberi tanggung jawab untuk menjaga pusaka tersebut. Tapi apabila kita menjadi seorang spiritualis penarik benda pusaka, ya otomatis kita harus duel dengan penjaga pusaka itu. Dan ritualnya tidak akan gua sebutin, karena udah pasti bakalan ada orang iseng yang melakukan ritual ini. Dan gua bakalan ngasih tahu, ya,
Gue juga pernah sih dulu ikut melakukan penarikan benda pusaka, tapi udah lama banget. Untuk ritualnya banyak banget sih macam-macamnya. Salah satunya adalah minyak wangi. Ya, melakukan penarikan benda pusaka juga membutuhkan sebuah minyak wangi. Minyak wanginya nggak akan gue sebutin apa mereknya, mengingat itu juga berbahaya. Untuk minyaknya sendiri, ya kalian bisa lihat di sebelah kanan gua. Nah, dengan ukuran botol segini, itu harganya ada yang sampai 900.000, bahkan ada yang sampai 5 juta. Terserah lu mau percaya atau enggak tentang harga minyak wangi penarik benda pusaka dengan ukuran botol segini, itu bisa sampai 7 juta. Ya, itu menurut pribadi lo sendiri gimana? Logis atau enggak? Tapi ya terserah lo aja. Kemudian, resiko untuk menjadi seorang spiritualis penarik benda pusaka adalah apabila lo tidak sanggup merawat benda pusaka, maka yang akan jadi korban adalah anak cucu lo. Ingat, makhluk gaib itu umurnya bisa lebih panjang daripada kita. Kita tidak tahu kita kapan akan meninggal dan kapan kita akan bisa menjaga benda pusaka itu. Dan apakah anak turun kita bakalan mau merawat benda pusaka yang pernah kita jaga? Menurut gua itu 1:10. Ya mungkin memang terkesan cukup mengada-ngada, tapi memang faktanya di dunia spiritualis konsekuensinya memang seperti itu. Jadi buat lo yang gak pernah tahu pengalaman menjadi seorang spiritualis penarik benda pusaka, jangan pernah coba-coba untuk menjadi spiritualis penarik benda pusaka, karena bisa saja yang akan menjadi konsekuensi atau resiko adalah kehilangan nyawa lu sendiri. Memang banyak orang-orang yang mengaku bahwa dia itu sakti, bisa menarik pusaka, bisa menarik benda-benda gaib. Tapi untuk hal itu patut untuk kita pelajari lagi. Bener nggak itu adalah penarikan benda pusaka dari alam gaib, atau justru hanya sebuah trik? Itu patut dipertanyakan. Tapi buat lo semua, berasumsilah sendiri, karena gua nggak akan berasumsi atau mengomentari orang-orang yang seperti itu, karena itu hak mereka dan hak gua juga tidak akan mengomentari mereka juga. Menurut lo bagaimana? Apakah lo tertarik menjadi seorang spiritualis penarik benda pusaka, atau justru lo cuma penasaran tentang sejarahnya? Ya, mungkin segitu dulu untuk pembahasan gua kali ini, untuk menemani malam minggu jomblo lo, agar lo tetap selalu mengetahui dunia-dunia yang belum pernah lo ketahui, terutama tentang dunia gaib. Buat lo yang suka dengan konten-konten horor seperti ini, yuk bantu subscribe channel gua, dan jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng notifikasi agar lo tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya yang sekiranya bakalan gue ngebahas tentang hal-hal horor lainnya. Buat lo yang penasaran dengan cerita-cerita atau kisah-kisah atau sejarah horor, buruan deh lo coba kunjungin channel gue. Oke, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah mampir, dan terima kasih buat kalian yang udah like, comment, share, dan juga subscribe. Jumpa lagi di kisah-kisah horor yang akan datang. Gue Zen Arkelius, VTuber Spiritualis Indonesia,
mengucapkan see you next time and goodbye.